tis tis. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Masih melanjutkan bab sabar, hadis nomor 44. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, Anas radhiyallahu an menceritakan, kana bunun li Abi Thalhata radhiyallahu anhu yashtaki, anak laki-laki Abu Thalhah sakit parah. Fa kharaja Abu Thalhah, lalu Abu Thalhah keluar Madinah karena beliau pengusaha kurma ya, berdagang. Fa qubida sobi, dan anaknya itu kemudian wafat ya. Abu Thalhah ini ayah tiri Anas bin Malik karena menikah dengan ibunya yaitu Ummu Sulaim, dan berarti anak yang meninggal di sini adalah adik tiri dari Anas bin Malik. Falamma raja'a Abu Thalhah, ketika Abu Thalhah pulang, jadi waktu kepulangannya berbarengan dengan kematian putranya tersebut. Ketika pulang, Abu Thalhah bertanya, ma fa'ala bni, bagaimana kondisi anakku? Qalat Ummu Sulaim menjawab, wahia Ummu Sobi, ibunya anak itu, huwa askanu makana, dia ada dalam keadaan yang paling tenang. Itu kiasan dari meninggal dunia ya. Tapi yang dimaksud oleh Abu Thalhah, beliau tidak memahami ke sana, dan Ummu Sulaim memakai bahasa ini agar tidak terlalu mengejutkan. Faqarrabat ilaihil asya fatasya, Ummu Sulaim kemudian menghidangkan makanan malam. Abu Thalhah pun kemudian makan malam. Tsumma asaba minha, kemudian Abu Thalhah tidur dengan Ummu Sulaim. Falamma faragha, ketika selesai, qalat, baru Ummu Sulaim berkata, wa russobi, silahkan kuburkan anakku itu ya, malam-malam. Arti asal waru itu menyembunyikan, maksudnya ini kuburkan meskipun sudah malam. Falamma asbaha Abu Thalhah, keesokan harinya Abu Thalhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, lalu memberitahukan kepada Nabi dengan sedikit kecewa ya, pulang kerja, pulang dagang dari luar kota, dari luar negeri, anak meninggal dunia kok disembunyikan dulu, udah beres baru kemudian dikasih tahu, dan betapa terkejutnya Abu Thalhah ya. Beliau curhat kepada Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi balik bertanya, a'rastumul lailah, tadi malam kalian tidur kan? Ya, suami istri. Qala, kata Abu Thalhah, na'am, ya. Qala, kata Nabi, Allahumma barik lahuma fi lailatihima, ya Allah, berkahilah untuk mereka dalam malam mereka tadi ya.
Maka setelah beberapa bulan kemudian fawaladat ghulaman, dia atau Ummu Sulaim melahirkan seorang anak laki-laki. Faqala li Abu Thalhah, lalu Abu Thalhah berkata kepadaku, ihmilhu, bawa ini Anas, ya, Anas kan kakaknya. Bawa bayi ini hatta ta'tiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa ke Nabi. Fa'ata bihin Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, Anas pun kemudian membawa bayi tersebut kepada Nabi. Wa ba'atha bitamarat, dan Abu Thalhah menitipkan beberapa biji kurma. Tamarat berarti minimal 3. Nih bayi Ais, lalu bawa ke Nabi. Nah ini kurma nih bawa. Fa'akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendongnya, mengaisnya. Faqala, lalu Nabi bertanya, ama'ahu syai', apakah ada sesuatu bersama dia? Ya. Bapak kamu menitipkan sesuatu. Qala na'am tamarat. Oh iya, beberapa kurma. Fa'akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengambil kurma tersebut. Famaudoghoha, lalu Nabi mengunyahnya sampai lembut, ya, sampai bisa ditelan oleh bayi. Tsumma akhadhaha min fih, kemudian beliau keluarkan kurma yang sudah dikunyah itu, yang sudah lembut. Faja'alaha fi fis sabiy, kemudian Nabi memasukkannya ke mulut anak atau bayi tadi. Dan yang disebut tahnik itu dari hanak itu ini bagian atas rahang mulut, lalangit, ya, lalangit mulut. Nah itu dioles-oleskan ke hanaknya. Tsumma hannakahu, kemudian Nabi mentahniknya, ya, si kurma yang sudah lembut itu kemudian dioles-oleskan ke bagian atas mulutnya. Wasammahu Abdullah, dan Nabi menamai bayi itu Abdullah. Muttafaqun alaih, disepakati kesohihannya. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Al-Bukhari, qala Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, ulama hadis, ya, dari kalangan tabi'in, berkata, wa qala rajulun minal ansor, ada seorang sahabat Ansor berkata, fara'aitu laha tis'ata aulad, aku menyaksikan sendiri, mengalami sendiri bahwa bayi itu memiliki 9 orang anak. Kulluhum qad qara'ul Qur'an, semuanya mereka sudah hafal Al-Qur'an. Yakni min auladi Abdullah al-Maulud, kata Imam Nawawi, yaitu anak-anak Abdullah yang dilahirkan tadi di dalam hadis, ya. Jadi cucunya dari Ummu Sulaim, alo Anas bin Malik, ya. Ibnu Hajar merinci nama-nama ulamanya, Ishaq, Ibrahim, Ismail, semuanya bin Abdullah, ada 9, dan semuanya ini menjadi ulama Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini agak detail. Mata ibnun li Abi Thalhah min Ummi Sulaim, putra Abu Thalhah dari Ummu Sulaim meninggal dunia, ya, adik tiri dari Anas bin Malik. Faqalat li ahliha, tapi ini saking kuatnya kesabaran Ummu Sulaim, ya, ini mungkin super mom kalau sekarang, ya, ibu-ibu hebat, dan punten saya belum menemukan lagi yang seperti ini, kalaupun ada yang mendekati, ya.
kalau yang seperti beliau walau alam, ya. Faqalat li ahliha, tapi dia malah berkata kepada keluarganya, la tuhaditsu Aba Thalha bibni, jangan kasih tahu Abu Thalha terkait anaknya ini, karena ketika meninggal dunia anaknya itu kebetulan Abu Thalha baru datang ke Madinah, ya. Ya meskipun dulu belum zaman update status, tapi kan kedatangan rombongan dagang itu pasti diketahui karena pasti didatangi oleh para pembeli, ya. Persis seperti dulu mungkin saya tugas dakwah di kapal Pelni, ya. Itu setiap kali kapal berlabuh di pelabuhan, wah sudah berkerumun orang-orang. Suganten udah naik perahu, ya. Dek penumpang berikutnya gitu juga ngantri kereta api gitu, ya. Udah paheula-heula. Ternyata berkerumun teh buat apa? Buat belanja, karena kapal Pelni itu yang ke Kalimantan, ke Sulawesi itu sekaligus jadi supermarket, ya, bawa barang dari Surabaya dan Jakarta. Wah, berkerumun. Jadi tahu jadwal kedatangan kapal. Ini juga kurang lebih begitu kan, seperti yang pernah ada dulu hadisnya Aisyah bilang ke Nabi itu cena itu dia bawa barang dari Syam banyak, beli baju dong cena satu biar nganjuk cena gitu. Lalu Nabi pun kemudian datang, tapi tidak diizinkan karena terlalu banyak yang membeli, ya, pengen kontan pedagangnya. Jadi kedatangan Abu Thalha ke Madinah diketahui oleh Ummu Sulaim yang saat itu putranya baru saja meninggal dunia. Maka kata Ummu Sulaim ke keluarganya, jangan ada yang ngomong apapun terkait anak ini ke bapaknya, hatta aku ana wahaditsu, sampai aku sendiri yang memberitahu Abu Thalha. Faja'a, lalu Abu Thalha pulang, faqarrabat ilaihi asya'an, lalu Ummu Sulaim menghidangkan makan malam. Masih sempat-sempatnya, ya. Sok urang lihat orang lain, ya, tong urang atuh. Auzubillahi min dzalik. Umumnya kalau orang sedang ada kematian, apalagi anak, bagaimana yang kita lihat keluarganya? Saya pernah hadir ke rumah menjenguk, ya, menyolatkan, enggak lama, padahal ya jamaah dekat. Istri saya tanya, kenapa Pak? Can udah pulang lagi? Biasa kan di sana dulu, ya. Tekuat naon? Careurik kabeh histeris itu, jadi kabawakeun ka urangna ge cet. Nggak sebalik we cet ini. Mau ngobrol gimana, semuanya pada menangis. Boro-boro menjamu tamu, menghormat tamu, ya. Semuanya sedang dalam kesedihan yang memilukan, karena memang siapa orangnya yang tidak kuat, ya, ditinggal mati oleh anaknya, apalagi ini anak masih kecil, anak pertama lagi, ya, anak pertama dari pernikahan Abu Thalha dan Ummu Sulaim. Tapi ini Ummu Sulaim masih sempat-sempatnya ingat kewajiban kepada suaminya, pulang dari luar kota masih sempat masak, menghidangkan masakan, kemudian menjamu. Fa'akala wa syariba, kemudian Abu Thalha pun makan sampai minum. Tsumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dzalik. Kemudian Ummu Sulaim berdandan dengan cantik, lebih cantik daripada dandan-dandan sebelumnya. Ya. Maksudnya apa? Menyambut suaminya, menghormati suaminya, memberikan hak kepada suaminya. Dan ini sudah pernah kita bahas lah kapan-kapan, mungkin tahun kemarin, mungkin tahun sebelumnya, ya. Jadi di antara hak suami yang harus dipenuhi oleh istri itu, ketika suami pulang dari kerja, apalagi dari luar kota, melelahkan,
itu perempuan itu berdandan untuk melayani suami, ya. Meskipun ini sedang ditinggal mati oleh anaknya dan anaknya belum dikuburkan. Ini kan malam, ya. Jadi mungkin meninggalnya sore atau maghrib, tanggung mau dikuburkan juga. Pas pulang bapaknya, ini Ummu Sulaim melayani dulu. Fawaqa'a biha. Lalu kemudian Abu Thalhah pun tidur dengan istrinya. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a. Ketika Ummu Sulaim melihat bahwa suaminya sudah cukup kenyang, sudah hilang lelahnya, laparnya sudah hilang, lelahnya sudah hilang karena sudah dilayani oleh Ummu Sulaim. Wa asaba minha, suaminya sudah tidur dengannya. Qalat, baru Ummu Sulaim berkata, ya, ini kalau umumnya kan ibu-ibunya ke maut anak naoge bapak balik teh naon ngobrol ke susah. Bukan menyambut, ya. Meski saya juga tidak menafikan, ya, ada akhlak bapak-bapak juga yang masih jauh, ya, dari menghormati, menghargai, melayani istrinya. Tapi di sini terlihat dengan jelas bagaimana supermam, ya, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik ini kuat, tegar. Dia sabar menghadapi kematian putranya yang pertama dari Abu Thalhah dan tetap bisa melaksanakan kewajiban kepada suaminya. Apalagi kalau tidak sedang meninggal anaknya. Ya, maka dari itu pernah dulu kita bahas, sahabat itu kalau lihat seorang istri ada suami di rumahnya, lalu istri itu tidak berdandan, biasa-biasa kayak gitu. Sahabat itu aneh, ya. Contoh seperti dulu ketika Salman datang ke rumah Ummu Darda. Abu Darda ada. Lalu kenapa kamu kok berpenampilannya tidak menarik gitu? Ya, jika udang sare menurutnya ibu-ibu pakai baju lusuh gitu. Tapi Ummu Darda punya alasan. Iya, karena saudara kamu, saudara mu'akhot, nggak butuh dunia. Setiap hari dia saum, setiap malam suntuk dia sholat. Dekirahan Noel istrina baik cenderung kebutuhannya gitu, ya. Aneh Salman Al-Farisi itu, sampai kemudian oleh Salman ditegur Abu Dardanya, ya. Lalu kata Ummu Sulaim kepada suaminya, ya Aba Thalhah, wahai Abu Thalhah, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla bait. Bagaimana menurut kamu seandainya ada beberapa orang yang meminjamkan barangnya kepada satu keluarga, menitipkan barang, yang meminjamkan barang, fatolabu ariyatahum, kemudian mereka mau mengambil barang dipinjamkannya itu, atau uang misalkan, ya, kita minjam uang, lalu yang dipinjam itu kemudian menagih ke kita. Alahum an yamna'uhum, boleh tidak yang meminjam itu menolak, nggak mau membayar? Atau ngamuk Abu Thalhah? Bukan ngamuk, jawab tegas, kalau lah, ya nggak boleh tuh. Kalau memang itu barang pinjaman, berikan kembali kepada yang punyanya. Ini kiasan, ya. Waqalat, lalu kata Ummu Sulaim, fahtasibi benak, kalau begitu harapkanlah pahala, sabarlah untuk anakmu. Qala faghadiba, wah dia marah, kecewa gitu. Segininya gitu, ya, udah anak meninggal dunia kok baru diberitahu, nggak langsung memberitahu, ya. Tapi Ummu Sulaim punya ijtihad kan, suaminya perlu hilang lelah dulu, ya. Kalau udah capek dapat berita begitu, wah beki nanti nggak sabar. Ini menunjukkan makom Ummu Sulaim lebih tinggi daripada suaminya, karena memang masuk Islamnya lebih dulu daripada suaminya, daripada Abu Thalhah, ya. Meski bukan berarti Abu Thalhah
orang yang tidak soleh. Kita tahu ayat lang tanalul birra, pasti hadisnya Abu Thalha. Abu Thalha itu punya kebun kurma yang terbesar di Madinah, namanya Bairuha. Mun ayeuna naon atunya? Tuh meureun lahan di Ciwidey, di Pangalengan, ya. Lalu kemudian beliau sodakohkan karena ayat lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Sebelum pernah kita mensodakohkan sesuatu yang besar yang kita cintai, kita belum termasuk albir. Ya, kakara ecek-eceknya bapak nu beungar 1 juta 2 juta. Belum. Kalau sudah yang besar, nah itu Abu Thalha mensodakohkan tuh 1 kebun, 1 lahan besar. Mangga sodakohkan. Keuna kayak digantian deh. Abu Thalha itu yang kata Anas bin Malik sampai wafatnya saum setiap hari. Ya, banyak sahabat yang saum setiap hari. Umar bin Khattab, Ibnu Umar, Aisyah. Boleh bagi yang kuat. Ya, kalau tidak kuat ya jangan. Kemudian qala taraktini, kamu membiarkan aku, tidak memberitahu aku hatta idza talatokhtu, hingga ketika aku sudah merasa cukup, merasa puas. Tsumma akhbartini bibni, kamu mau baru beritahukan kepadaku anakku. Ya ini ibaratnya punten bayah. Misalkan bapak meninggal dunia, lalu ada adik perempuan di luar kota, ya kan biasanya tong kali bejakeun gitu kan ya. Jangan diberitahukan dulu, kayak bisi pingsan di ditu, ya. Pokoknya kasih taunya pulang si bapak sakitnya parah, pingin semuanya kumpul begitu kan. Tapi pas datang ternyata sudah meninggal kan pasti marah. Sesuatu yang wajar. Fantolaqo hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abu Thalha pergi sampai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu bima kana, lalu memberitahukan yang tadi, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fi ghabiri lailatikuma. Rasulullah menebak, tadi kan cenah malam kamu tidur ya. Semoga Allah memberkati di tengah malam kalian tadi. Fahamalat Ummu Sulaim pun kemudian hamil. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ah. Saat itu ketika hamil besarnya 9 bulannya sedang safar bersama Nabi. Safar Nabi itu kan jihad. Dan memang Ummu Sulaim ini selalu ikut jihad, bagian konsumsi sama dengan Aisyah. Tempo hari yang lalu, mungkin hari Senin yang mana ya, kita pernah bahas di kajian subuh, Aisyah dan Ummu Sulaim itu ketika perang Badar itu bagian mengambil air kemudian langsung meminumkannya, ya pakai gayung langsung diminumkan ke sahabat yang sedang memanah gitu, sahabat yang mundur dulu ya, sehingga pemain sepak bola mundur dulu, minum dulu, masuk lagi gitu. Itu Ummu Sulaim dan Aisyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal Madinah min safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang ke Madinah sesudah safar, la yaturukuha turukon, beliau tidak pernah langsung masuk tiba-tiba. Ya. Mun aya nama di rest area heula gitu ya. Di kilometer mana 90, mungkin di Cimahi ya. Di Gede Bage. Ya. Fadanau minal Madinah, sampai kemudian mendekat ke Madinah. Fadarabahal makhad fahtu bisa alaiha Abu Thalha. Lalu kemudian rasa sakit mau melahirkan menghentikan Ummu Sulaim di safar menjelang masuk ke Madinah itu, sehingga dia tertahan bersama Abu Thalha. Wantolaqa Rasulullah, sedangkan Rasul terus pulang ya. Lalu Abu Thalha berdoa, ya innaka ta'lam ya Rabb annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja
Wa adkhula ma'ahu idza dakhala, ya Rob, engkau juga tahu aku ini kalau keluar ingin bareng dengan Rasulullah, pulang juga ingin bareng dengan Rasulullah. Masa sekarang Rasulullah udah pulang, saya di sini enggak bareng, ya. Kemudian wa qaditu bistu bima taro, sekarang aku tertahan karena istriku merasakan sakit mau melahirkan. Taqulu Ummu Sulaim, tapi kata Ummu Sulaim, ya Aba Tolhah, ma ajidul ladzi kuntu ajid. Sudah hilang cenah sakitnya. Tuhnya zaman soleh ya, berdoa langsung diijabah. Intolik, ayo cenah kita pulang. Fantolakna, lalu mereka pun kemudian pulang menyusul bersama rombongan Nabi. Wa darabahal makhadihi naqadima fa waladatu ulaman. Sesudah datang ke Madinah baru terasa sakit lagi, mulas lagi, dan melahirkan anak laki-laki. Dari doa Nabi tadi ya, sesudah yang meninggal yang pertama. Faqalat li ummi, lalu kata ibuku kepadaku, la yurdi'u ahadun, jangan ada yang menyusuinya siapapun. Kan biasa orang Arab disusukan ya kepada ibu yang lain, ibu susu. Hatta taghdua bi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamu membawanya dulu ke Anas. Anas kan ketika Nabi datang ke Madinah usianya 10 tahun. Ya. Ya ketika wafat usianya 20 tahun, sekitar belasan tahun lah. Falamma asbaha ihtamaltuhu, keesokan harinya aku pun membawanya. Jadi itu semalaman tidak dikasih ASI, ya. Kuat-kuat. Ya, anak saya pun yang keempat lahir sore, ibunya pendarahan Immanuel, pulang-pulang besok siang itu belum dikasih ASI, kuat, alhamdulillah. Bahkan sekarang jadi kali pang kuat napang sehat. Fantolaktu bi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pun bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kaitan dengan bab sabar, berarti menunjukkan bahwa seorang ibu, seorang ayah ketika ditinggal mati oleh putranya gak perlu menangis. Sedih boleh, tapi kan sabar itu ya menahan, menguatkan diri ketika sedih kan, menguatkan diri ketika sakit, ketika lemah, dikuatkan. Dan Ummu Sulaim, Abu Tolhah sudah berhasil dengan itu. Dan ini bukti bahwa dengan musibah boleh atau dianjurkan kan kita berdoa agar diganti dengan yang lebih baik. Meninggal diganti, ya, diganti dan lebih baik sampai melahirkan 9 cucu yang semuanya sejak kecilnya, sejak mudanya mereka sudah hafal Al-Quran. Ya, abdi wae 5 acan. Ya, ditakdirkan semuanya, mudah-mudahan amin, tetap belum sebanding dengan ini sampai 9. Semuanya hafal Quran. Kabayang kan kurang kumaha ngurusna, kumaha ngajarna, kumaha ngadidikna. Ini berarti Abdullah ini orang yang kuat, yang soleh, berpendidikan, kuat karakternya. Karena mendidik itu kan harus kuat karakter, harus berwibawa. Ya, kalau kita nggak berwibawa, wah udah lemah. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan, tadi sudah kita singgung ya, adab seorang istri kepada suami dalam memenuhi kewajibannya terlepas dari kondisi apapun. Ya, jadi jangan ada alasan Anda sedang capek, sedang sedih, sedang berkabung. Ya meski memang ruhsah itu ada ya kalau sedang sedih kan. Tapi kalau kemudian itu tetap tidak mengganggu dari rutinitas melaksanakan kewajibannya, nah itu yang terbaik. Kemudian hadis ini juga mengajarkan bahwa boleh anak itu diberi nama pada pas kelahiran, tidak harus menunggu tanggal 7 ya. Tanggal 7 itu peresmian akhir ya, harus sudah punya nama. Kemudian hadis ini juga mengajarkan ketika ada seseorang yang kena musibah, itu boleh didoakan keberkahan di baliknya. Dan orang yang didoakan keberkahan jangan marah.
kamu mah cenah aku sedang musibah kok berdoa berkah, jadi apalna berkat teh nu senang-senangnya da berkat teh pacen nasi berkat gitu. Berkah itu kebaikan yang sempurna. Jadi di balik musibah pun nggak apa-apa kita mendoakan berkah. Semoga berkah ya, semoga musibah ini jadi berkah buat Anda semua. Maksudnya diganti dengan yang lebih baik. Kemudian ini juga menunjukkan sunnah tahnik ya. Nah ini saya sendiri 5-5-nya belum pernah mengamalkan. Hese, nah, sok tara inget we gitunya, da fokusna lain. Tara inget moal korma gitu. Jeung nya harus cari dulu ya, teu ingat we gitu. Jadi kalau Nabi itu termasuk ini Ummu Sulaim, dalam riwayat lain disebutkan, saya ingin agar yang pertama kali masuk ke anak saya air liur Rasulullah, makanan yang dikunyah oleh Rasulullah ya. Jadi silakan bapak-bapak mengamalkan ini, mau oleh bapak sendiri atau dikaustadkeun nya. Ngantong ustad tukang ngarokok Pak. Nah nya habis sih kayak jadi bau rokok gitu. Dan jadi ini bau kan bedanya gitu. Jadi ustad ke kiai ke ulama tahnik dikunyah. Apa tahnik itu? Karena kan sari kurma itu bagus ya, bagus buat pencernaan bayi. Jadi kalau di kita harus ASI dulu, nah kalau di hadis kurma dulu, tapi kurma yang sudah sangat lembut banyak biraku orok di wawalan kurma nutaskeun nih. Jadi kurma yang sudah sangat lembut, yang sudah bisa ditelan oleh bayi, dikunyah dulu sampai lembut, baru dimasukkan dan dioles-oles ke bagian hanaknya. Ya, ke bagian atasnya gitu-gitu. Itu banyaklah penelitian kedokterannya bagus untuk bayi. Dan terbuktikan ibu-ibu yang macet ASI juga kan lancarnya dengan sari kurma. Jadi memang bagus buat bayi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.